apa ya namanya, salah pemahaman atau pemahaman yang kurang tepat seperti itu ketika kita berbicara tentang pembelajaran seperti yang Bapak sampaikan dulu. Kita nggak boleh marah-marah sama anak, dimana di situ apa ya, dalam artian kita pun juga memanusiakan manusia istilahnya. Siswa pun juga sama seperti kita, ketika kita marah-marah mereka pun juga akan merasakan sakit hati ketika sama aja dengan diri kita yang selama ini mungkin dapat suatu hal yang negatif, kita pun juga bisa memiliki rasa sakit hati dan seterusnya seperti itu. Jadi ada pelurusan tentang konsep budaya positif atau peraturan atau keyakinan di suatu sekolah. Seperti nanti Pak Acep berarti bisa melakukan formulasi baru lagi yang selama ini saklek, kita lebih nice lagi, lebih manis, lebih apa ya, benar-benar memanusiakan manusia terkait sama peraturan-peraturan sekolah yang akan dibuat di tahun pelajaran 2023-2024. Kemudian selama ini kan apa sih yang sebenarnya hukuman dan apa ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak Bapak dan Ibu selama ini kan mungkin akan lebih setuju ya ketika mendapatkan sebuah pertanyaan, setuju atau tidak setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, Bapak dan Ibu bisa sambil merefleksikan kembali apa yang sudah kita lakukan selama ini. Ketika saya memperoleh materi ini pun banyak sekali hal yang harus saya perbaiki. Pak Aceh sama Bu Ade dan teman-teman dulu ketika melihat saya pas awal gimana saya bersikap sama siswa itu udah hafal sekali, tapi ketika saya memperoleh materi ini ya itu jadi bahan cerminan saya dalam artian apa sih yang harus saya perbaiki seperti itu. Kemudian pemberian hukuman dengan hasil positif seperti membaca atau memberikan apa ya, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak dan Ibu itu setuju atau tidak dan seterusnya. Tapi ketika Bapak dan Ibu nanti setuju, secara otomatis anak pun ketika melakukan sebuah pelanggaran terhadap peraturan sekolah dan diberikan hukuman membaca itu kan suatu hal yang positif ya. Hanya saja ketika itu dijadikan sebagai punishment, seorang akhirnya menimbulkan kebencian sama apa ya, dalam diri anak ketika ternyata membaca itu sebuah hukuman, sebetulnya seperti itu. Padahal kan membaca itu adalah hal yang positif. Jadi larinya nanti ke hal-hal yang negatif. Jadi ketika kita memberikan hukuman, lebih baik jangan memberikan hukuman seperti itu. Kemudian memberikan penghargaan atau meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, ini yang masih kita lakukan sampai di tahun pelajaran kemarin, di mana anak-anak yang berprestasi itu apa ya, sering kita berikan penghargaan. Apakah itu benar-benar motivasi dan motivasinya itu jangka panjang atau jangka pendek, nanti kita akan mengkoreksi di situ. Nah, untuk budaya positif saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah paham gimana suatu sekolah itu memiliki sebuah lingkungan yang benar-benar positif, yang benar-benar menuntun apa ya, potensi atau bakat yang dimiliki oleh seorang anak. Kita perlu ingat bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia menurut Kajian Dewantara itu kan menuntun segala kodrat yang dimiliki anak sampai anak itu benar-benar dapat mencapai apa yang dia inginkan. Intinya tugas seorang guru itu adalah menuntun sampai sukses, membimbing seperti itu ya, memfasilitasi bagaimana caranya mereka itu mencapai apa sih tujuan-tujuan mereka. Makanya untuk di MPLS atau di tahun pelajaran sekarang kita perlu yang namanya tes diagnostik itu untuk mengetahui satu, kemampuan mereka, latar belakang mereka, motivasi mereka, kemudian gaya belajar, kemudian yang lebih penting lagi adalah bakat dan minat yang mereka miliki sesuai dengan instruksi Bapak di Guru kemarin. Untuk apa ya, asesmen atau instrumennya sudah saya buat, kemudian nanti tinggal didengarkan dan kita akan melakukan mulai tahun ini. Dari situ nanti kita akan melihat si anak ini memiliki karakter atau tipe belajarnya tipe visual, tipe audio, atau dua-duanya atau kinestetik seperti itu. Nah, sekarang kita akan menyimak sebuah kasus. Suatu hari Irfan terlihat bercanda terus-menerus dengan temannya, sehingga ia memperhatikan pelajaran ini, pelajaran saya misalkan di pelajaran prakarya. Guru merasa kesal dengan Irfan dan meminta Irfan untuk pindah ke depan agar Irfan dapat memperhatikan pelajaran. Apakah tindakan guru tersebut merupakan tindakan yang membangun budaya positif? Menurut Bapak itu bagaimana?
ketika di ruangan bapak dan ibu ada anak yang tidak memperhatikan ibu dan bapak, kemudian ibu dan bapak meminta yang bersangkutan untuk pindah tempat duduknya ke depan. Apakah itu merupakan sebuah hukuman atau merupakan sebuah budaya positif yang ya perlu kita lakukan terus menerus seperti itu? Itu bisa ibu dan bapak sambil pikirkan ya, kemudian kita berefleksi lagi seperti itu. Nah, budaya positif itu pada dasarnya adalah pembiasaan yang bernilai positif yang mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter peserta didik. Budaya positif ini memiliki 6 aspek, diantaranya perubahan paradigma stimulus respon, kemudian konsep disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, yang keempat pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Selama ini yang sering kita ketahui bahwa di sekolah itu selalu menggunakan yang namanya peraturan itu dibuat secara sepihak. Siswa tidak dilibatkan, bahkan mungkin mohon maaf misalkan Pak Asep sebagai kesiswaan hanya dari Pak Asepnya aja nih yang membuat peraturan tersebut tanpa melibatkan orang lain seperti itu. Apalagi siswa, jadi kan intinya mereka dirugikan karena sepihak seperti itu. Kemudian konsep disiplin positif, dari situ kita memberikan sebuah kedisiplinan itu bukan karena faktor atau motivasi eksternal, melainkan kita itu menyadarkan. Jadi mereka itu melakukan sebuah kedisiplinan memang benar-benar akan sadar dirinya, oh ini loh yang patut kita lakukan, ini yang baik untuk kita lakukan seperti itu, tanpa yang namanya iming-iming atau punishment tadi. Kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas di mana nanti ibu dan bapak bisa mengajak murid-murid ibu dan bapak di kelas untuk membuat sebuah keyakinan di kelas. Kalau misalkan wali kelas boleh membuat keyakinan kelas, kalau misalkan guru mata pelajaran, nanti bapak dan ibu bisa membuat yang namanya kesepakatan belajar. Apa sih yang harus dilakukan, atau kewajiban apa saja sih yang harus dilakukan selama pembelajaran ibu dan bapak? Jadi istilahnya setiap guru nanti akan punya aturan yang berbeda, dalam artian masih berfokus sama peraturan yang ada di sekolah atau keyakinan di sekolah seperti itu. Kita hanya mensukseskan kegiatan selama pembelajaran kita, tapi kita mendukung yang namanya peraturan sekolah atau keyakinan sekolah beserta visi sekolah tentunya. Kemudian yang berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya setiap orang itu punya kebutuhan dasar. Ketika anak melakukan sebuah pelanggaran, itu ada sebuah kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi ibu dan bapak, makanya pesan bapak dulu, jangan marahi anak sekali lagi di depan umum seperti itu. Cobalah panggil, ajak ngobrol, dan di situ kita bisa menggali banyak sekali informasi dari dalam diri anak. Kemudian posisi kontrol guru, ibu dan bapak nanti akan menggunakan posisi sebagai manajer, walaupun bukan kepala sekolah, di mana manajer ini adalah seorang pemimpin pembelajaran, bukan pemimpin sekolah, pemimpin pembelajaran yang benar-benar bijak. Selama ini kita mungkin lebih condong ke jadi seorang penghukum. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, langsung kita berikan hukuman ataupun membuat merasa bersalah menggunakan kata yang halus tapi kadang-kadang menyelekit gitu kan. Kemudian ada juga yang menggunakan posisi kontrol sebagai seorang teman. Kita bahasanya akan lebih berbeda, kita lebih mendekatkan apa ya? Ya selayaknya seorang teman mengajak komunikasi dengan anak yang melakukan sebuah pelanggaran. Ataupun pemantau, kita selalu menggunakan yang namanya aturan-aturan tertentu. Ini loh, kamu sudah melanggar yang namanya peraturan A. Ini sanksinya seperti ini, dalam artian konsekuensinya ini. Itu adalah seorang pemantau, di mana pelanggaran itu akan selalu dibandingkan sama keyakinan yang sudah dibuat sebelumnya. Dan terakhir, ketika bapak dan ibu menjadi seorang manajer atau pemimpin pelajaran, bapak dan ibu bisa menggunakan dua keterampilan, di mana sebagai posisi teman ataupun pemantau, kita menggunakan keduanya itu akan jauh lebih bijak. Jadi anak merasa jauh lebih ya dirangkul, diayomi, seperti tidak dijudge. Ketika dijudge mereka seringkali sakit hati dan seterusnya. Saya pun dari kegiatan ini juga berefleksi, ketika yang dulu saya lakukan yang menurut saya itu efektif, ternyata enggak, itu motivasi itu hanya jangka pendek seperti itu. Ketika saya ingatkan, kemudian saya sedikit toel dan seterusnya. Beda lagi ketika kita menyadarkan, ngajak ngobrol dari hati ke hati, mereka akan jauh lebih termotivasi dari dalam diri mereka, dan mereka tersadar seperti itu. Nah, seperti ketika melihat sebuah teori perubahan ya, perubahan paradigma, di mana di sini diceritakan ada A dan B, kemudian bapak dan ibu ada rekan, misalkan sebuah kepalan tangan, bapak dan ibu punya sebuah kepalan tangan, kemudian rekannya di belakang pengen mencoba membuka. Di situ posisi kontrol kita akan bermain ya, dalam artian seorang ketika
melakukan mempunyai segala sesuatu yang menurut mereka itu berharga, mereka akan selalu genggam erat. Ketika ada orang lain mencoba untuk membukanya, tergantung diri mereka, kontrol mereka mau membuka atau enggak. Seperti jadi setiap anak pun juga sama, ketika kita udah sering kasih ceramah, tapi ketika mereka tidak mau membuka diri, ya ceramahan kita itu akan mental terus. Bagaimana caranya kita itu bisa mempengaruhi mereka agar mereka itu membuka diri dan memahami sebuah kesalahan mereka dan melakukan sebuah perbaikan. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, yang memiliki kontrol pada setiap orang itu pada dasarnya dari diri mereka sendiri, seperti itu. Bukan orang lain. Kita tidak bisa mengontrol murid kita. Selama ini yang kita anggap bahwa kita bisa mengontrol murid, ternyata enggak. Ya, semua keputusan itu ada dalam diri murid. Kita hanya bisa mempengaruhi. Bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi mereka dan mereka membuka diri dan menerima semua nilai-nilai yang kita anggap sebagai nilai kebajikan atau kebaikan, seperti yang menimbulkan nanti adanya budaya positif. Kemudian di sini ada peta konsep tentang disiplin positif, teori kontrol menurut Dr. William Glasser, di mana yang pertama itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda secara otomatis ya. Semua keputusan itu ada dalam diri Bapak dan Ibu, orang lain tidak bisa tidak bisa menentukan. Yang bisa mereka lakukan hanya mempengaruhi. Dan makna disiplin di sini pada dasarnya disiplin itu adalah mengontrol diri. Dimana ketika ada anak yang bisa tertib, berarti secara otomatis dia itu sudah bisa mengontrol dirinya. Tapi ketika mereka belum bisa disiplin, belum bisa tertib, ya berarti kontrol diri mereka masih kurang. Gimana caranya kita membiasakan mereka mampu untuk mengontrol diri mereka seperti itu. Kemudian di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu suatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dalam artian si anak itu nanti ya mereka bisa mengontrol diri itu berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Oh, bahwa ini itu nilai itu baik. Kenapa sih kita harus pakai seragam ke sekolah? Kenapa sih kita harus datang tepat waktu dan seterusnya? Itu ada nilai positifnya. Yang kita gali itu di situ, bukan berarti ketika nanti ada anak berangkat terlambat kemudian kita langsung berikan dukungan. No. Dalam artian ketika ada anak terlambat, bagaimana caranya kita itu nanti ya konseling lah istilahnya. Dalam artian kita cari tahu alasannya, jangan langsung menjudge, memberikan punishment dan seterusnya. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, setiap anak ketika melakukan sebuah pelanggaran itu pasti ada sebabnya, ada tujuannya yang ingin mereka capai. Di sini ada dua motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik biasanya ketika anak melakukan sebuah kedisiplinan itu satu karena takut dihukum, kemudian mendapatkan sebuah imbalan seperti ya selama ini yang sudah kita lakukan. Ketika ada anak berprestasi pun kita berikan imbalan dan seterusnya. Nah, itu pun akan menjadi sebuah motivasi ekstrinsik yang datang dari luar. Mereka yang masih dalam artian melakukan berbuat segala sesuatu itu ada imbalannya, ada sesuatunya di belakang. Seperti itu. Beda lagi ketika datangnya nanti nilai-nilai intrinsik tadi. Jadi secara otomatis mereka sudah sadar bahwa tanpa ada iming-iming pun harus saya lakukan, dan ini baik buat saya, buat bagi orang lain dan seterusnya. Nah, nantinya Bapak dan Ibu bisa memperkenalkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau misalkan di kita sekarang kan istilah nilai profil pelajar Pancasila yang Bapak dan Ibu sudah sering sekali dengarkan, dan di situ ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan seperti itu. Dan nantinya kita akan membuat sebuah yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang akan membuat sebuah yang namanya budaya positif di suatu sekolah. Yang berikutnya model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, di mana ketika Ibu dan Bapak menyelesaikan sebuah permasalahan di antara dua anak, nanti jangan sampai si anak yang satu benar yang satu salah. Dalam artian kita menyelesaikan masalah ini sama-sama mereka itu menang, sama-sama mereka itu tidak merasa direndahkan, tidak dijudge. Gimana caranya yang mereka melakukan sebuah kesalahan mampu memberikan sebuah perbaikan, seperti itu tujuan kita di situ.
Nah, di sini posisi kontrol ibu dan bapak ada 5 sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, dan nanti kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan yang namanya segitiga restitusi dengan cara menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kita bisa mengakui bahwa itu tuh wajar kok dilakukan oleh anak dan banyak anak yang melakukan hal yang mereka lakukan dan di situ nanti kita akan memvalidasi kebutuhan dalam artian setelah kita tahu mengakui bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah wajar dalam artian setiap anak pun bisa dan mungkin jauh bisa lebih parah lagi seperti dan nanti di situ kita akan menanyakan dengan keyakinan yang sudah kita buat atau budaya positif yang ada di sekolah yang berkaitan dengan apa sih yang pelanggaran yang sudah dilakukan, lalu nanti kita akan menggali potensi. Jadi solusi itu kalau selama ini BK itu kan memberikan solusi, kalau ini solusi yang dilakukan atau yang diberikan itu berasal dari murid sendiri. Jadi murid itu melakukan sebuah perbaikan dalam diri mereka karena mereka dilatih buat sadar seperti itu. Dan ini kayaknya harus di-cut dulu, harusnya memang banyak orang semua. Sasarannya harus nanti bisa ditambahkan. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap orang tuh pasti memiliki sebuah kebutuhan yang berbeda, tidak sama ya Ibu dan Bapak. Dan makanya setiap anak itu punya potensi, punya kemampuan, punya keinginan yang harus Bapak dan Ibu benar-benar dampingi, tuntun sampai mereka itu benar-benar mampu mencapai memfasilitasi. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Biasanya anak-anak melakukan sebuah pelanggaran ini berdasarkan ini 5 kebutuhan ini ada satu yang tidak tercukupi atau kebutuhannya itu tidak seimbang, terpenuhi semua. Makanya mereka melakukan sebuah pelanggaran. Kemudian biar agak lebih cepat lagi, akan skip. Nah, ini adalah nilai-nilai kebijakan universal yang sudah kita yakini, mulai dari beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Ini nanti Ibu dan Bapak ketika Bapak dan Ibu mendampingi di penguatan profil pelajar Pancasila akan selalu berkaitan dengan ini. Kita akan bisa membedah lagi sebenarnya apa saja sih yang termasuk ke dalam nilai beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Banyak sekali kok, nanti tujuan akhirnya juga akan ada disiplin, saling menghargai yang selama ini mungkin Bapak dan Ibu terapkan di sebuah peraturan. Cuman kalau peraturan selama ini kan kesannya sepihak seperti itu. Kemudian teori motivasi yang tadi sudah saya sampaikan, ada motivasi eksternal dan internal. Jadi ketika anak itu mampu disiplin, berarti otomatis itu adalah motivasi internal yang sudah ada dalam diri murid. Nah, di sini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi seorang bisa dikatakan sebagai merdeka, mereka itu mampu mengontrol diri mereka dan memerintah diri mereka seperti itu. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini Bapak dan Ibu ketika kita berbicara tentang penghargaan yang selama ini kita lakukan, kita bisa berefleksi dari teori ini ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang minta atau membujuk. Kemudian dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika Bapak dan Ibu memberikan sebuah penghargaan, ya tujuan atau motivasi mereka bertahannya cuma jangka pendek saja. Ketika pengen dapat hadiah misalkan, oh saya harus menang, saya harus peringkat 1 seperti itu, udah sampai situ. Kemudian ketika mereka sudah memiliki yang namanya motivasi internal yang jauh lebih berjangka panjang, ya mereka berprestasi itu tidak hanya untuk melulu untuk memperoleh hadiah seperti itu, tapi ada hal-hal yang harus mereka lakukan dan mereka yang harus capai, ya itu tujuan hidup mereka. Kemudian jangka panjang, bisa juga ketika kita berikan sebuah hukuman, misalkan saya nyubit, saya nabok, saya ngambil topi ataupun apa, itu pun bisa membuat anak itu merasa tersakiti. Dan hatinya ketika orang sudah tersakiti itu jangkanya
tidak sebulan 2 bulan langsung hilang ya, tapi bisa bertahun-tahun, berbulan-bulan, bahkan bisa seumur hidup seperti itu. Makanya kita menghindari yang namanya memberikan penghukuman dan seterusnya. Penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Di situ ya itu tadi, ketika kita memberikan hadiah kepada anak-anak yang berprestasi, secara otomatis ada anak-anak yang terluka nih, yang peringkatnya 4, 5, 6, 4 ya biasanya menyesek seperti itu, karena diberikan bantu nggak mendapatkan hadiah seperti itu, dan mereka banyak yang ya tersakiti di situ dan merusak hubungan. Makanya ketika bapak dan ibu tolong, oh nanti anak-anaknya ranking 1, 2, 3 aja yang akan selalu kayak dibully ya, dalam artian kenapa sih kita yang minta tolong sama mereka aja seperti itu. Kemudian dihukum oleh penghargaan merupakan kualitas, bisa jadi dalam artian ketika kita mendapatkan sebuah hadiah pun kita akan kadang-kadang buntu ya, apalagi yang harus saya lakukan seperti itu. Harus seperti apa, saya udah seperti ini kemudian saya dapat hadiah, berarti saya harus lebih baik lagi. Oke, harus lebih baik lagi, itu kadang-kadang kita juga buntu seperti itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas gitu. Dalam artian ya karena tadi buntu ya, secara otomatis kreativitas kita juga akan berkurang. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kita membiasakan anak-anak itu dengan motivasi intrinsiknya untuk berbuat sebuah kedisiplinan di sekolah kita. Kemudian bentuk program kebijakan atau mengapresiasi ibu dan bapak bisa memberikan sebuah pengakuan secara khusus ketika ibu dan bapak memanggil atau bertemu di mana ya. Intinya bukan di tempat umum, di dalam kelas seperti itu. Secara pribadi juga bisa. Kemudian pengakuan kepada semua murid bergantian, boleh kalau misalkan bergantian di dalam kelas. Intinya jangan sampai kita memberikan apresiasi itu benar-benar yang akhirnya membuat yang lain itu berkecil hati. Kemudian berproses pada fokus dan pengakuannya secara konsisten. Oke, contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan. Nah, misalkan bapak dan ibu menemukan anak, misalkan kemarin saya perhatikan karena misalkan mereka melakukan sebuah kebaikan. Kemarin saya perhatikan kamu ini ya. Kemudian rasa empatimu besar sekali. Dalam artian kita selalu biasakan yang namanya empati. Kemudian yang terakhir situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu hanya sekedar contoh ya. Misalkan melakukan sebuah apresiasi ketika seorang anak melakukan pertolongan kepada rekannya seperti itu. Kemudian di sini nggak usah. Contoh nih, misalkan bapak dan ibu mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, misalkan ini ibu dan bapak dulu mungkin pernah memberikan hukuman kepada anak yang tidak mengerjakan PR, suruh nulis di di buku berhalaman-halaman seperti itu. Saya tidak akan mengulangi lagi. Iya, saya tidak akan mengulangi lagi. Ternyata itu adalah sebuah hukuman ya ibu dan bapak. Dan akhirnya anakku juga sekarang nulis males karena sebuah hukuman. Padahal ketika di pelajaran bahasa Indonesia ada pelajaran menulis ya benar ya, writing ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Udah telat kemudian disuruh lari nambah telat lagi, nanti di pelajaran di kelasnya juga akan tambah ketinggalan seperti itu. Kemudian meminta murid buat push up karena tidak menggunakan masker sekolah. Itu juga sudah dalam arti ibu dan bapak sudah paham. Kemudian menggantikan 2 kali lipat dari yang tadi Pak. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah sebuah konsekuensi ketika ibu dan bapak mencoret-coret kertas dari teman-teman yang lain, berarti otomatis harus mengganti. Intinya tanggung jawab seperti itu. Oke, disebutin Pak. Oke, sama aja. Kemudian ini restitusi. Restitusi itu pada dasarnya adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi solusi itu bukan datang dari bapak dan ibu ya. Bapak dan ibu hanya menggali, dipancing agar mereka itu benar-benar menemukan sebuah solusi dari diri mereka. Apa sih yang mereka lakukan? Misalkan ada anak terlambat. Kenapa mereka terlambat? Misalkan mereka di rumah bantu orang tua, misalkan pagi itu masih ngaji dan seterusnya. Apa yang bisa mereka lakukan agar tidak terlambat ke sekolah? Misalkan persiapannya jauh lebih pagi,
Kemudian untuk sarapan bisa di sekolah, dalam artian bisa ngambil dari rumah kemudian nanti dimakan di sekolah, dan sekolah itu semua lahir dari diri anak. Kemudian meminta orang tua untuk misalkan mengingatkan dan seterusnya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah di sini ketika mereka kembali di kelompok mereka, dalam artian mereka itu tidak dijudge, tidak direndahkan seperti itu. Jadi mereka ya masih dengan suasana hati mereka yang gembira seperti itu, dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian murid proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dalam artian ibu dan bapak yang akan berkolaborasi dengan muridnya. Ini hukuman itu menjadikan sebuah identitas orang gagal, kemudian identitas sukses itu dengan sebuah konsekuensi dan restitusi, di situ akan lahir yang namanya kedisiplinan. Ketika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan, kita memberikan sebuah pilihan kepada anak untuk melakukan sebuah perbaikan dalam diri mereka, dan nanti hasilnya akan positif. Kemudian ciri-ciri restitusi yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan ya. Ibu dan bapak jangan sampai anak itu benar-benar merasa bersalah dan nggak bisa belajar, tapi dengan kesalahan mereka yang mereka lakukan itu mereka bisa belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan, restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi dari diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang berikutnya fokus pada solusi. Terakhir, mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mengembalikan. Jadi mereka benar-benar dikembalikan, tidak dijatuhkan. Kemudian ini adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas seperti Bapak dan Ibu dulu? Mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau misalkan dulu Bapak dan Ibu melakukan hal itu karena takut untuk ditilang, ya kalau sekarang sudah sadar ketika saya tidak menggunakan helm di jalan raya, jalan tidak seterusnya, kemudian terjadi segala sesuatu, oh ternyata bahaya buat kepala kita dan seterusnya. Adanya kesadaran semakin di sini kita semakin sadar akan yang namanya disiplin diri itu tadi, kontrol diri. Dan ini perbedaan antara yang namanya peraturan dan kesepakatan, di mana kesepakatan itu pasti akan dibuat secara sepihak. Contohnya datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kita bisa menggunakan kesepakatan sebagai bahwa gini, kami guru dan murid saling menyayangi, dalam arti menyayangi kita saling menghormati satu sama lain. Sudah sewajarnya kita datang tepat waktu, kemudian sudah sewajarnya ketika kita ketemu dengan orang pun kita salam, seperti itu. Intinya adalah kesadaran diri. Kemudian membuat keyakinan kelas, ibu dan bapak nanti bisa menanyakan dalam kalimat positif, kemudian terdiri dari sedikit pertanyaan, memungkinkan untuk ditegakkan, bisa diubah bila tidak berfungsi, kemudian dibuat bersama siswa dan dipahami oleh siswa. Peraturan sekolah atau keyakinan sekolah pun nanti juga sama, ketika ada peraturan atau keyakinan yang tidak sesuai dengan sekolah, yang tidak efektif untuk dilakukan, ya kita bisa membuat merevisi kembali, membuat keyakinan kembali, sehingga semuanya itu bisa menjalankan dengan baik, tidak ada yang namanya melakukan pelanggaran lagi dan seterusnya. Intinya selalu ada yang namanya evaluasi. Nah di sini contoh antara peraturan dan keyakinan, di mana peraturan selalu kembalikan buku, misalkan nih contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Intinya adalah keyakinannya adalah tanggung jawab. Ketika Anda mengambil buku di perpustakaan, ya ketika mengembalikan ya silakan, tanpa harus dibuat peraturan, tapi kita buat sebuah keyakinan perlu kok tanggung jawab, ya kita juga nanti terbiasa. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Intinya kita itu menghormati orang lain, seperti ya kita menghargai diri kita, menghormati diri kita sendiri, seperti itu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Ya komitmen terhadap diri kita ketika kita datang ke sekolah, agar kita tidak telat mengajar, kita tidak telat belajar, berdasar otomatis harus datang tepat waktu. Menghargai orang lain, ketika bapak dan ibu datang terlambat, secara otomatis kasihan anak-anak sudah menunggu atau muridnya akan mengganggu ibu dan bapak, misalkan ketika saat menjelaskan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya kebutuhan dasar manusia. Ini cepat Pak. Kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya ada 5, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, pemuasaan, kesenangan dan kebebasan.
setiap orang pasti memiliki ini. Pak Aceh pun juga pengen bebas. Kemudian saya pun juga pengen punya rasa kesenangan yang saya temui dengan hal-hal misalkan yang lain seperti itu. Kemudian rasa ingin diterima, ya contohnya apa ya? Ya pengen diterima di suatu kelompok, untuk pengakuan seperti itu. Makanya ketika ada orang yang melakukan sebuah apa ya, hal-hal yang kadang-kadang oh ini ternyata orang ini butuh pengakuan, butuh perhatian dan seterusnya, karena ya mereka sebenarnya apa ya tidak mendapatkan itu, makanya mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Kemudian 5 posisi kontrol seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ada penghukum, membuat rasa bersalah teman, pemantau dan manajer, dan ketika ibu dan bapak menangani murid yang melakukan pelanggaran dengan identitas berhasil dan sukses itu, ibu dan bapak menggunakan kontrol diri sebagai manajer atau pemimpin pembelajaran dalam kelas. Ya, bagaimana ibu dan bapak berkomunikasi dengan siswa, berkolaborasi, intinya mah apa ya, memanusiakan manusia seperti itu, karena mereka juga punya rasa, kita pun juga sama seperti itu. Kayaknya harus diikat mas. Ini udah masuk semua. Kemudian restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan kembali tentang keyakinan. Misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini atau kesalahan tersebut. Ibu dan bapak bisa memvalidkan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kamu tentu punya alasan bukan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Dengan bahasa-bahasa yang setara lah bapak dan ibu nanti bisa bermain kalimat gitu, dan menanyakan kembali dengan keyakinan, dengan nilai-nilai apa sih yang kita sepakati atau yang kita yakini seperti itu, nilai kebaikan apa sih yang kita yakini. Kemudian di situ nanti anak pun juga akan apa ya, menjawab. Nah, di sini ini ada contoh-contohnya saja ibu dan bapak. Intinya ketika ibu dan bapak apa ya, mendapati anak melakukan sebuah pelanggaran, bawalah ke tempat yang bukan di tempat umum, ruangan dan seterusnya ya ibu dan bapak, dalam artian tidak membuat mereka itu direndahkan, dijatuhkan di depan umum. Panggillah ke ruangan, ajaklah ngobrol, posisikan ibu dan bapak sebagai manajer, bisa menggunakan bahasa teman atau pemantau tadi, dan jangan sampai membuat mereka itu sakit hati, apa ya, disalahkan, tapi bagaimana mereka itu bisa belajar dari kesalahan mereka. Seperti itu ibu dan bapak. Terakhir, kesalahan adalah kesempatan baik bagi kita untuk belajar. Itu ibu dan bapak sharing saya hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk dikasih ibu dan bapak dan menjadi guru terbaik ketika membimbing putra putri di SMP Negeri 3 Ciplongkor. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.